you with it, drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Akhlisa Fitri, berasal dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, dari Fakultas Ilmu Sosial Politik dalam Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah presentasi mengenai mata kuliah pendidikan tadi, dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Guru Sandi Farel, SPD MPDT, yang mana telah mengizinkan saya dan memberi kesempatan bagi saya untuk bisa menyampaikan sebuah presentasi mengenai mata kuliah pengantar coding ini. Dalam presentasi saya yaitu judul presentasi saya tentang sistem komputer dan pengantar pemrograman. Capaian pembelajaran. Yang pertama, mampu memahami prinsip dasar sistem komputer dan prinsip kerja dari perangkat utama dari komputer. Memahami konsep dasar program komputer dan algoritma program. Menjelaskan cara menuliskan algoritma program yang benar pada beberapa bahasa pemrograman. Menuliskan algoritma program dalam menyelesaikan suatu masalah yang sederhana. Ada indikator yang harus dicapai. Yang pertama, ketetapan menjelaskan tentang sistem dan perangkat utama komputer. Menjelaskan pengertian program dan algoritma komputer. Menjelaskan cara menuliskan algoritma program dalam menyelesaikan suatu masalah yang sederhana. Pokok-pokok materi yang akan dibahas. Yang pertama, sistem komputer, mengantar program komputer dan algoritma program, dan cara menuliskan algoritma. Yang pertama, sistem komputer. Terdapat beberapa pendapat para ahli yang mendefinisikan tentang komputer. Ada Robert Habermas mengatakan komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input dari tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan serta lain-lain. Menurut William Sawyer, komputer merupakan sistem guna yang dapat diprogram yang menerima data fakta dan gambar besar dan memproses atau memanipulasi ke dalam informasi yang diperlukan. Selanjutnya, menurut Donald H. Snyder, komputer adalah mesin elektronik manipulasi data cepat dan cepat bisa dirancang dan dapat dideteksi sesuai secara otomatis menerima dan mengirimkan. Menurut Hammacher, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi. Dan yang terakhir, menurut Sugianto, komputer adalah alat elektronik yang menerima input data dan lain-lain. Ini merupakan definisi komputer menurut beberapa ahli. Sebenarnya fungsional komputer saat ini sebagai alat bantu administrasi, alat bantu komunikasi, multimedia, alat bantu pengendalian sistem industri, jadi alat bantu produksi entertainment, alat bantu periksa kesehatan dan kendalian perang serta dan lain-lain. Ini merupakan fungsional dari komputer yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada 5 generasi komputer. Pertama, ada generasi tabung vakum atau yang disebut dengan tabung vakum terjadi pada tahun 1946. Generasi tabung vakum masih menggunakan bahasa yang sangat sederhana sehingga dapat dimengerti oleh komputer itu sendiri. Dan ilmuwan yang sangat berperan dalam generasi pertama ini adalah Charles Babbage. Dialah orang yang dibilang paling berkontribusi dengan komputer karena pada tahun 1822 dia menciptakan mesin yang bisa menjalankan operasi pemrograman aritmatika. Selanjutnya ada generasi transistor sekitar tahun 1959 hingga 1965. Generasi ini memiliki daya listrik yang ukurannya lebih kecil dibandingkan tabung vakum. Komputer ini mulai digunakan pada lembaga-lembaga seperti pemerintahan, universitas dengan tujuan untuk ilmiah. Yang ketiga, generasi yang dikembangkan oleh Jack Kilby yang pada tahun 1965 sampai 1971. Ada generasi mikroprosesor pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1991. Generasi AL atau AR ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan lain-lain. Dan generasi kita saat ini yaitu generasi kelima. Kenapa? Karena kita sudah ditandai oleh adanya smartphone, handphone, tablet, notebook, laptop, dan lain-lain. Hanya sistem komputer yaitu ada komponen sistem komputer
komputer ada hardware, software, brainware. Hardware ini merupakan perangkat keras dari komputer, yaitu yang bisa kita sentuh seperti mouse, printer, monitor, dan lain-lain. Ada software, ini merupakan perangkat lunak dari komputer berupa aplikasi-aplikasi yang terdapat dalam komputer. Sedangkan brainware ini merupakan pokok utama atau otak utama dari komputer ini, yang bisa kita sebut orang atau pelaku yang menggunakan komputer. Isi komputer yaitu ada perangkat keras tadi, ada perangkat lunak, ada brainware. Ini ditandai dengan ikonnya. Ada hardware yaitu perangkat keras yang bisa kita sentuh atau kita lihatnya secara fisik. Ada software berupa aplikasi, dan brainware pelaku atau orang yang menggunakan komputer. Ada arsitektur komputer berupa arsitektur komputer yaitu sekumpulan komponen perangkat keras komputer yang saling terhubung agar perangkat komputer bekerja sama dengan sistemnya. Ada input device yaitu memberikan data sinyal kendali untuk suatu sistem memproseskan informasi. Contohnya, ada keyboard digunakan untuk memasukkan data, angka, numerik, dan simbol serta lain-lain. Ada output device yaitu mengeluarkan data dari komputer seperti monitor, mengeluarkan video, gambar, file, dan lain-lain. Ada headset mengeluarkan suara, ada printer mengeluarkan berkas-berkas atau kertas yang tercetak, dan lain-lain. Misalnya ada atau force, ada Central Processing Unit atau CPU. Salah satu perangkat keras komputer memiliki tugas untuk menerima atau menjalankan perintah sebagai perangkat lunak, sehingga CPU disebut sebagai prosesor dengan kualitas teknologi atau otak utama dari komputer ini merupakan CPU. Kemudian ada control bus, ada relay bus, control bus, dan terakhir ada memori. Bagian-bagian komputer ini merupakan bagian yang bisa kita sentuh atau hardware seperti speaker, monitor, DVD, system unit, printer, hardware drive, floppy disk drive, mouse, mikrofon, keyboard, dan lain-lain. Ini bagian-bagian di komputer, ada casing, CPU, keyboard dan mouse, prosesor, set, mainboard, RAM, dan lain-lain. Sound, hair. Selanjutnya adalah sistem bilangan di komputer. Baiklah, sistem bilangan di komputer. Yang pertama ada sistem desimal, biner, oktal, heksadesimal. Sistem bilangan desimal ini adalah yang mana didahului oleh angka 0 dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Sedangkan bilangan biner ini disebut dengan digit 2. Karena mengapa? Huruf dari bilangan biner ini ada 2, yaitu berupa 0 dan 1. Sedangkan bilangan oktal ini disebut dengan basis 8, yaitu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan sistem bilangan heksadesimal ini disebut dengan basis 16, yaitu diawali 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan ke 10 diganti sampai seterusnya diganti dengan abjad. A, B, C, D, E, F, dan ada konversi bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Ada 125 dibagi dengan 2 sama dengan 62, dan sisanya ada 1. Bagaimana cara membaginya? Yaitu 125 ini dibagi dengan 2, hasilnya 62, sekian. Dan huruf di belakang koma ini dihapus. Kita ambil huruf depannya, yaitu 62. 62 ini kita kalikan dengan angka 2, lalu hasilnya kita kurang dengan 125, maka dapatlah sisanya 1. 62 dibagi dengan 2 sama dengan 31, dan sisanya 0, jadi habis dibagi. Lalu 31 dibagi dengan 2 sama dengan 15, dan sisanya 1. Cara membaginya seperti tadi, yaitu 31 dibagi dengan 2 hasilnya 15, sekian. Dan huruf di belakang koma itu dihapus, sehingga 15 kita kalikan dengan 2, hasilnya baru kita kurangi dengan 31, maka sisanya adalah 1. Selanjutnya 15
dibagi dengan 2 yaitu 7, sisa 1. Ada 7 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 1. Dan yang terakhir ada 3 dibagi dengan 2 sama dengan 1. Dan sisanya pun ada 1. Jadi bilangan desimal 125 ke bilangan binernya yaitu 11101. Kita hitung dari bawah, kita ambil dari bawah 11101. Selanjutnya ada konversi bilangan biner ke sistem bilangan desimal. Konversi bilangan desimal ke bilangan biner ada 105 dibagi dengan 2 hasilnya 52, sisanya ada 1. 52 dibagi dengan 2 hasilnya 26 dibagi, jadi hasilnya habis dibagi, jadi kita tulis 0. 26 bagi 2 hasilnya 13, tidak habis dibagi, jadi kita tulis sisa 1. Ada 13 bagi 2 hasilnya 6, tidak habis dibagi, kita tulis jadi 0. Sedangkan lalu ada 6 dibagi 2 sama dengan 3, tidak habis dibagi, ada sisa 1, jadi kita tulis 1. Dan yang terakhir ada 3 dibagi 2 sama dengan 1, tidak habis dibagi atau ganjil, sisanya ada 1. Jadi hasil konversi bilangan desimal 105 basis 10 ke bilangan biner adalah 1101001 basis 2. Kita ambil dari bawah 1101001. Selanjutnya konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Ada bilangan binernya 1101001 basis 2. Kita tulis 110 yang huruf merah ini merupakan bilangan dari biner. Sedangkan bilangan desimalnya kita tulis berkebalikan di atas, yaitu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan hasilnya ada 64 plus 32 plus 0 plus 8 plus 0 plus 1. Dan kita jumlahkan 62 ditambah 3, 0, 8, 0 ditambah 1 hasilnya 105 basis 10. Jadi hasil konversi bilangan biner ke bilangan desimal ada 105 basis 10. Selanjutnya ada konversi bilangan biner ke sistem bilangan oktal. Bilangan desimal ke oktal. Bilangan desimalnya 256, bilangan oktalnya 8. Kenapa harus 8? Karena bilang oktal ini disebut dengan basis 8. Maka dari itu kita tulis jadi 8. 256 dibagi 8 hasilnya pas, jadi kita tulis 0. Hasilnya 32. 32 dibagi 8 hasilnya juga pas, lalu tidak ada sisa, kita tulis 0. Lalu 4 dibagi 8 hasilnya minus 4, jadi 4 ini merupakan hasil dari 4 dibagi 8. Jadi hasil konversi bilangan desimal 256 basis 10 ke bilangan biner adalah 400 basis 8. Selanjutnya biner ke desimal. Binernya 245 basis 8, yaitu ada 245 dan 888 ini bilangan binernya, 012 ini bilangan desimalnya. Lalu kita turunkan 2 kali 64 kali 8, 5 kali 1. 2 kali 64 hasilnya 128, ditambah 4 kali 8 hasilnya 32, dan 5 kali 1 hasilnya 1. Setelah kita jumlahkan hasilnya 165 basis 10. Hasil konversi bilangan biner 248 basis 8 ke bilangan desimal adalah 165 basis 10. Selanjutnya konversi bilangan biner ke sistem bilangan heksadesimal, yaitu ada soal 7A 9F basis 16 sama dengan titik basis 10. 7 dikali dengan 16 per 3 sama dengan 28.672. Ada A itu dalam bilangan heksadesimal sama dengan 10. Jadi 10 dikali 16 pangkat 2 sama dengan 2560. 9 ini dikali 16 pangkat 1 sama dengan 145, dan F ini merupakan bilangan heksadesimal 15 dikali 16 sama dengan ini hasilnya. Jadi kita jumlahkan dari perkalian ini, jadilah hasilnya 31.391. Ini adalah nilai dalam desimal. Selanjutnya fungsi software secara umum menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung, mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama.
sebagai penghubung antara software dan yang lain dengan hardware, sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin, sebagai pengidentifikasi program. Ini fungsi software secara umum. Selanjutnya yaitu ada perangkat lunak sistem, yaitu bahasa pemrogram, sistem operasi, utility, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada perangkat lunak aplikasi. Yang pertama ada perangkat lunak perusahaan enterprise, perangkat lunak infrastruktur, informasi kerja, media dan hiburan, pendidikan, pengembangan media, rekayasa produk, dan lain-lain. Ini kita lihat aplikasinya. Baik, hanya ini presentasinya dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap belajar. Dan jika terdapat kelebihan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas partisipasinya, dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.